Kasih match point untuk Aras GSG. Akankah mereka harus kehilangan poinnya kembali? Dan ini dia, Is 11. Yang satu langkah menuju ke babak selanjutnya kita akan lihat pastinya. Ini pattern untuk bisa mengamankan lagi ke arah Purple Buff harusnya udah cukup sulit ya. Kenapa? Karena untuk Pakito sendiri juga di depan bisa melakukan farmingan. Dia pun bisa melakukan kebutuhan dengan sangat tinggi pula. Oke. Erwin dapat. What? Erwin! Waduh. Wah ini kacau sih. Ini lagi-lagi loh, ini bahkan bukan... Maksudnya tadi oke marksman ya yang gak terlalu dependen terhadap Purple Buff. Ini Ling. Ini Ling loh. Bensinnya Ling. Ini adalah bahan bakarnya Ling yang tidak didapatkan oleh dirinya. Plus XP yang menghilang sangat banyak di early game seperti ini. Dan itu pun bisa mengganggu seluruh estimasi dari bagaimana pergerakan mereka nantinya. Bahkan sampai ke turtle yang pertama. Iya bahkan satu Rokusa aja itu berpengaruh banget kalau kecuri. Ini Purple Buff yang dicuri. Yang harusnya dia udah level 2 sekarang dia harus farming lagi. Dan turtle pertama kayaknya kemungkinan besar ya. Harusnya dilepas aja. Iya. Udah biar nggak usah ngambil pusing. Dia nggak dapetin Purple Buff, kalah level, farming dulu. Jadi salah satu kunci sih harusnya. Ini karena estimasi waktunya memang benar-benar dihancurkan banget dari kehilangan dari Purple Buff tersebut. Coba lihat untuk sekarang Bray-nya memang harus kejar setoran untuk masuk terus-terusan ke dalam jungle yang dimiliki oleh pemain dari S11 untuk bisa mengejar lagi ke arah leveling yang dia butuhkan. Coba lihat di bawah. Ada satu little crab, dia ambil lagi mendompleng agar leveling 4-nya bisa dia dapatkan tapi langsung ditampol. Tidak ada kesempatan. Erwin sedikit-sedikit first blood. Presented by Infinix. Dilempar power bank hilang langsung loh. itu bagus banget, dia tahu prediknya dia bakal lari ke situ, dia bakal pinch points ke area tembok yang itu, ditabrak dengan Tyrant Revenge, lempar power bank hilang langsung. Ini baca gerakan sih. Iya. Gila dia bisa predik loh, itu ngeri banget. Ini player Supra yang harus diwaspadai sih. Tapi Turtle di setup masih berani dilawan sama RFG ternyata Pak. Waduh. Oke, satu retribution dan ini dia Turtle slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan untuk Jotun. Ini menjadi keuntungan kembali untuk S11 dan lihat kali ini Papadok yang mengejar ke arah 505. Ke dalam satu altar turret pun bukan jadi masalah. Satu poin eliminasi kembali ditabung. Wow ini dapetin Turtle berarti ya. Enak banget dengan setup dari S11 tadi di mana Kufranya juga udah level 4 sebetulnya. Dan ya after Turtle biasa kita akan melihat dulu dari item. Mungkin untuk item pertama dari Cloud sendiri Demon Hunter Sword yang menjadi item kuncinya. Sementara kalau dari Yves sendiri ternyata ada dua tipe Yves yang sering muncul. Satu Ice Queen, satu Ancient Talisman. Woi itu dia ada Ravex yang sudah aktif juga loh. Kita coba untuk langsung saja mundur ke arah belakang. Tidak ada poin yang tercipta, tapi ini bakal jadi sebuah space juga di mana Lolsi harus recall terlebih dahulu dan Kai langsung coba nge-clear wave minion cepat-cepatnya dengan adanya satu blazing duet. Erwin menabrakkan dirinya kembali tapi masih belum kena terhadap satu objek yang dituju yaitu Baby Cake. Iya. Dan juga sekarang bahkan Baby Cake sudah mengantongi satu buah bersegar. Iya sebenarnya ini kan kerugian utama ada di RSG ya tadi di early gamenya karena dia keambil dari Purple Buff. Tapi ternyata gap goldnya nggak jauh-jauh banget loh. Bahkan kali ini Erwin masuk lagi. Waduh, ini bakal coba untuk ditabrak. Bouncing ball sudah dikeluarkan. Bahkan ada Ocean Oddity juga Breath of the Ocean yang belum terkonek terhadap Wolsey yang menjadi satu target operasi. S11 Gaming memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada kembali inisiasi satu sama lain. Mereka hanya ngepoke saja. Charge sudah dilakukan. Akankah Tyrant Revenge menuju ke arah seorang 505? Tapi nampaknya tidak. Ini untuk mundur terlebih dahulu dan terjadi adanya invasi ke arah satu. Dua Purple Buff mendapatkan manipulation. Bisa melakukan tap komplit dan bahkan kali ini Bray yang gawang belum punya satu Purple Buff tapi Bray membantu seorang Erwin dan begitu mudah ada Jotun yang berhasil dihilangkan. Papadok jauh dari seorang Lolsi dan Papadok mau kemana, nggak bisa lagi untuk bertahan. 3 tukar 2 shutdown dilakukan dan bahkan Baby Cakes yang sekarang masih bisa bertahan juga. Tapi ini dia Bray yang akhirnya dapetin Purple Buff, berkesempatan untuk dapetin Turtle dan ini menjadi keuntungan besar pasti untuk RSG. Wow. Oke. Nah ini dia ya. Akhirnya Turtle udah bisa diamankan lagi. Ada satu objektif. Turtle Lands by UBS Gold udah berhasil diambil oleh RSG. Untungnya ini bisa dibalikin dengan sangat-sangat cepat pula oleh RSG. Ada satu momen tadi di mana fight-nya dari Purple Buff dengan sudut sesempit itu ya Pak ya. Itu sumpah kalau nggak ke cancel Rock Wave dari Chan. Jajan itu mah gede besar. S11 nyayur Pak dia. Nyayur, Pak. Panen tadi 3 orang loh kena knock up dari Breath of Ocean-nya. Petrify-nya pas banget. Untungnya masih ada cancel.
buat rock wave-nya. Dan ya dengan medan yang cukup sempit tadi di arah Purple Buff sebenarnya ada untungnya ada enggaknya. Untung untuk Yves-nya kenapa? Karena area reward manipulation sekarang yang nggak terlalu besar jadi efektif. Oke, 505 langsung aja mengeluarkan satu void kristal untuk bisa memperlambat pergerakan dari Kadita. Sejauh ini Kai masih dalam posisi yang cukup nyaman. Belum ada poin dia di dalam tubuhnya, tapi Tyrant Rage udah mulai connect. Wolsey mau pergi ke arah mana, masih ada flicker dan berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak akan berhasil jauh lebih lama. Kenapa? Karena perutnya udah langsung tertumpuk oleh lengan dari Pakito. Di jab-jab ya kan. Sakit banget pastinya, dan sekarang dari BBK akankah dia bisa bertahan karena alter turret di arah top lane pun tidak bisa lagi untuk mempertahankan Bray. Terinvasi ke arah Purple Buff-nya tapi masih bisa diamankan di tangan Bray. Ditukarkan dengan adanya alter turret saja di arah top Ini lane. Jotun gak ada takutnya loh. Gak ada. Dia dengan first item Hunter Strike ya, dia punya damage, dia punya boosting lagi buat movement speednya. Sebenarnya memang inilah yang harus dilakukan. Karena kalau udah late game banget nantinya, Link-nya bisa ngelawan. Nah, mumpung Link-nya sekarang baru jadi Windtalker, itulah momennya untuk tabrak. Dan nantinya pun Leslie akan jauh semakin berbahaya lagi. Alekta Final Blow berhasil membuat diri dari Papadok kabur. Nah ini nih udah mulai sneaky peeky di area rerumputan. Ada bush-bush yang tidak aman nih ya, yang harus dicek-cek terlebih dahulu. Dan ini ya yang dilakukan oleh 505 dengan Void Crystal-nya membuka area rerumputan yang tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Dan dari 505 di area tengah pasti bersih-bersih dulu pastinya. Dan ini dia Turtle yang ketiga sudah muncul, setup sudah dilakukan oleh S11 Gaming. Akankah ada kontes karena Chan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Bray-nya. Bray punya Purple Buff. Diablo menjadi satu paling pintu utama yang ada di bagian depan, tapi Lolsi masuk terlalu dalam. Kai akankah terus-terusan mencintai ke bagian depan, tapi ternyata ini dia Turtle Slide. Bayu Baseball pun berhasil diambil oleh Papadok dan double kill. Diamankan pula oleh Chan, menjadi sosok yang sangat mematikan, dan Tyrant Rage-nya tidak berhasil mendorong 505 untuk keluar dari outer turret-nya. Oke, ini keuntungan besar lagi pastinya untuk S11, begitupun dengan outer turret di arah bottom lane. Wah, hilang yang lagi. berhasil untuk dihancurkan. Ini what happened with RSGSG? Wow, dengan setup yang salah banget sih tadi. Mereka ada di dalam turtle pit-nya dan Papadok masuk dengan sangat enaknya. Petrify, Alekto Final Blow. Ditambah dengan follow-up damage dari S11 ini pasti cukup. Kenapa? Karena dia bawa Kadita. Ditambah jungle-nya adalah Jotun yang punya damage dari awal. Bahaya banget. Oke, dan bahkan Diablo terkena dengan Rogue Waves, tapi dia masih cukup tanky ya. Damage-nya masih belum terlalu terasa juga, masih bisa selamat. Walaupun tadi ada Bravest Fighter defensif yang harus dikeluarkan, seenggaknya tidak ada hal lagi yang ditumbangkan. Oke, 2 game dan 2 kali pula sejauh ini ya. Dari S11 memenangkan dari sisi objektifnya. Luar biasa permainan yang mereka tunjukkan, mereka lakukan. Tyrant Revenge dan Tyrant Rage-nya connect. Namun untuk kali ini Erwin harus mengorbankan nyawanya agar diganti dengan beberapa player penting, dan benar saja Bray dan BBK bahkan 505. 3 damager utama di dalam tim tersebut lenyap. 3 tukar 1 ini mahal banget, dan lihat positioning dan juga follow up dari Kai. Luar biasa menumbangkan Bray-nya. Tyrant's Revenge plus flicker. On point. Gila sih. Gila. S11 benar-benar udah nge-11 apapun yang mereka milikin. Sebenarnya gila dari war tadi ya, dengan modal itu Kufra dari Erwin yang bagus banget. Langsung dapetin 2000 gold lebih loh. Dan sekarang dari vision ya, dari mapnya diunggulin banget. Wow. Oke, tim lain pun harus segera melihat bagaimana permainan dari S11 yang memang meningkatkan seluruh kemampuan mereka. Bahkan RSG sendiri pun sejauh ini sampai dengan menit 9 masih kelimpungan loh ngadepinnya. Yes, dan Lord Slain by UBS Gold jatuh untuk S11. Ini akan menjadi S yang lainnya pastinya. Ini akan menjadi tambahan lagi, daya dobrak lagi. Walaupun ini adalah Lord yang belum ter-in hand. Sebenarnya untuk seenggaknya ini pressure besar lagi yang harus dihadapi oleh RSG. Untuk high ground masih ada Yves sih. Yang penting jangan salah posisi. Oke, barusan udah ada satu rock wave yang memang langsung di-trigger untuk dikeluarkan. Hampir saja Diablo. Tapi terlalu besar damage yang dihasilkan oleh Kai. ini 2 reserve skill yang mahal keluar loh.
Tadi ada Breakfast Fighter keluar, Remote Manipulation keluar juga, dan sekarang Lord sudah berjalan di arah top lane. Oke, satu informasi yang cukup penting. Ada konsel di area yang berbeda. Coba lihat Tyrant Revenge-nya akan nyangkut ke arah mana. Lompat ke area tersebut. Ada Tyrant Race-nya, tapi seperti ada miskalkulasi karena kayaknya agak sedikit bergerak mundur ke bagian belakang. Malah untuk kali ini Erwin yang terjebak, tapi masih ada flicker. Sayang sekali. Ada satu miskalkulasi tadi. Namun untuk kali ini Brave Effect dikeluarkan kembali. Coba lihat Papado kembali keluar dengan satu Electro Flow. Untungnya mereka semua masih bisa bertahan karena sudah makan yang menggunakan diskon dari Grab. Iya, jadi kuat menghadapi kenyataan yang begitu menyakitkan pastinya, yang menghancurkan perasaan. Sangat mengsedih pastinya ya, tapi ini dia Lord yang berjalan di arah top lane. Akan langsung saja menuju ke arah base turret. Dicoba untuk dikawal, Papadok mengganggu lini depan dari arah CSG, tapi lihat Papadok menerima damage yang begitu menyakitkan dari Baby Cakes. Oke. Masih cukup santai pemain-pemain dari S11. Mereka ngejagain rumah dari RSG. Baik banget loh mereka. Dijagain di depannya, tapi Tyrant Ranger again and again membuat Bright tidak akan bisa lagi bergerak kemanapun. Wow, ini bahkan nggak di freeze loh sekarang sama S11. Dia masih mau gaspol. Dengan adanya 4 member doang yang nge-defense, harusnya didobrak lagi. Dan kalau memang dapetin satu base turret aja, mapnya itu akan diunggulin banget sama S11. Wow, S11 Conceal di arah bottom lane mencoba langsung saja memberikan ada sergapan dan blazing duet dari Kai. Belum cukup memberikan, tapi itu dia Chan dengan raw waves-nya. Bahkan akan mendapatkan double kill dengan adanya satu buah Ocean ODT. Tapi lihat, Baby Cakes dan 505, dua hero high ground defense dihilangkan. Jotun mau masih pergi ke arah mana karena masih berhasil. Coba lihat, akaran Jotun dilompatin dan Tyrant Ranger. Connect again and again. Membuat Preja pun tidak akan bisa bertahan lagi. Bahkan untuk kali ini, S11 mulai aja memberikan sebuah damage balasan. Untungnya Diablo masih berhasil berada di area tersebut. Dilompatin lagi Tyrant Ranger, ada punching ball. Tidak akan kuat dirinya bisa berlama-lama di area tersebut. Karena Kai terlalu mengerikan dari point damage yang dia punya. Bahkan dia tidak terbang sama sekali loh. Benar-benar hati-hati banget. Aduh. Ini bagus banget loh. Kita dikagetin mulu masalahnya. Iya. Paling Memang yang masalahnya ini Erwin. Kalau untuk RSG ya, jangan sampai inisiasi dari Erwin bisa bebas kayak tadi. Dan sangat disayangkan tadi Bray dengan miskalkulasinya. Dia punya Tempest of Blade loh di momen tadi. Tapi sayangnya nggak sempet untuk dipakai. Dia tiba-tiba untuk ketabrak Tyrant Revenge duluan. Dan mungkin sekarang hanya bisa untuk bersabar dan menunggu teman-teman dari S11 yang terlalu over PD untuk melakukan blunder. Disitulah momen RSG bisa kembali. Yap, itu dia. Dan sekarang untuk Lords-nya presented Bayu Besko pun harusnya berhasil diamankan. Tapi Papado pun harus menghilang. Bahkan untuk kali ini satu damage utama yang diharapkan bisa mengantarkan damage cukup banyak. Langsung menghilang. Again and again and again and again. Berhasil dihancurkan seluruh apapun milik dari RSGSG. Mau kemana kan untuk kali ini aja. Terwipe out. RSGSG akankah menjadi satu tim perdana yang akan dipulangkan dari Ever World Championship. Ankara Kai langsung nge-backdown dari arah belakang, dan Lord pun yang sudah hadir di arah top lane. Base terbuka dengan lebar, fokusnya akan menjadi 2 poin penutup. Balas, RSG harus dipulangkan oleh S11 Gaming from